Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas atau mengangkat tema berdasarkan ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Ayat yang saya bacakan tadi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sahabat pendengar, sekali lagi saya akan minimal menasihati diri sendiri, karena ayat 58, 59 surat Nisa ini memberikan nasihat kepada kita semua tentang kunci sukses dalam berorganisasi atau dalam kehidupan berorganisasi. Ayat ini tentu mengingatkan unsur kita, unsur pimpinan yang ada di dalam organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Seorang pemimpin diberi keperintah oleh Allah untuk menjalankan amanah dari 4 sifat Nabi sebagai sifat amanah. Beliau menjalankan amanah itu pada sifat beliau, yakni tabligh, menyampaikan atau menunaikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan sebuah organisasi tentu tidak mudah. Sesungguhnya kita tahu bahwa tantangannya semakin berat, persoalannya semakin banyak. Namun kadangkala sebagian di antara kita ada yang memandang tidak ada yang bisa diurus di dalam organisasi, dan sebenarnya dia sedang meninggalkan amanah itu. Pendengar yang berbahagia, sekali lagi, masih dalam ayat tadi, Allah memerintahkan agar para pemimpin membuat keputusan dengan adil. Menurut Imam Mahfuzi dari sumber kamus, adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita bisa menjalankan amanah di persyarikatan atau di amal usaha yang kita pimpin dengan menjalankannya dengan adil, memutuskan perkara dengan adil, kalau kita meletakkannya sesuai dengan tempatnya. Di Persyarikatan Muhammadiyah, banyak aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam atau dengan baik atau dengan sebaik-baiknya. Namun kadang masih banyak yang belum membaca atau maupun memahaminya, sehingga menggapai diri menjadi pemimpin yang baik dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat, mampu bertanggung jawab, dan membutuhkan literasi yang cukup. Tidak bisa hanya kita mengandalkan pengalaman kita sebelumnya sebelum menjadi pemimpin. Ketika kita sudah memimpin, tantangan akan terus berkembang. Maka literasi kita juga harus terus ditambah, atau aturan-aturan yang dipersyarakan harus terus menjadi bacaan wajib bagi pemimpin kita ini. Hal ini juga tidak hanya berlaku untuk pemimpin, tapi juga telah kita sampaikan kepada para kader kita di lingkungan Muhammadiyah. Salah satu syarat utama untuk bisa menjalankan organisasi dengan baik
Ialah kalau pemimpinnya bukan saja memiliki integritas atau kesiapan mental untuk menjalankan, tetapi juga memiliki pengetahuan dan literasi yang cukup dalam menjalankan roda organisasi. Ayat berikutnya, ayat surat An-Nisa ayat 59 juga menyampaikan pesan khusus kepada para anggota dalam sebuah organisasi. Misalnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad Saulul Amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan seterusnya. Pendengar yang berbahagia, jadi ada perintah bagi kita yang memimpin untuk selalu senantiasa patuh mengikuti petunjuk Rasulullah dan patuh kepada pemimpin kita di organisasi. Jadi sekali lagi, kunci dari kesuksesan organisasi yang ada dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59 adalah seorang pemimpin yang amanah dan menjalankan tanggung jawabnya dengan adil dan diikuti oleh para anggota yang mentaati pemimpinnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.